yang menjawab yang bersangkutan. Dia iktikaf, ya. Terus orang tua sakarat, mau pilih mana? Kan itu, jangan saya yang milih. Saya yang milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين له وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Kita bersyukur dipertemukan kembali setelah libur cukup lama. Kita bersyukur diberi kesehatan. Kita bersyukur lagi diberi taufik dan hidayah. Kita melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah, insya Allah kita i'tikaf sejenak, dan babnya insya Allah tentang i'tikaf sambil meneruskan silaturahim kita dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, juga firman-firman Allah SWT. Tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali menggali informasi terkait dengan ajaran agama kita, terkait dengan bagaimana kata Allah dan bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus yaitu tema kita atau terkait dengan tema kita yaitu i'tikaf. Ya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, udah minal aidin ya? Udah belum? Udah, anggap ya sudah. Iya. Al-aidin artinya kembali. Ada viral di media sosial yang kurang setuju. Ya dah. Kembali dari mana? Kembali kemana? Gitu. Itu lengkapnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Doa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dan kalian, kamu, termasuk orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Fitrah itu bukan cuma potensi iman. Fitrah itu sifat. Sifat apa? Kecenderungan kepada yang baik. Kalau Allah, Nabi bersabda, setiap bayi dilahirkan lengkap dengan fitrah, lengkap dengan sifat dasar, dipastikan dia cenderung kepada yang hak ketimbang yang batil, cenderung kepada kejujuran ketimbang kekhianatan, cenderung kepada keadilan ketimbang kepada ketidakadilan. Itu sifat dasar manusia, siapapun dia, apapun agamanya, itu namanya fitrah. Tapi namanya manusia kadangkala cenderungnya bukan kepada yang hak tapi kepada yang batil, ya betul. Kadang cenderungnya kepada yang tidak adil ketimbang kepada yang adil, cenderungnya kepada yang buruk ketimbang kepada yang baik. Berapa lama? 11 bulan. Maka ketika cenderung tak sesuai dengan esensi sifat dasar fitrah itu, seolah fitrah lagi keluar.
udah nggak punya fitrah. Apalagi kalau memang fatal dalam kesehariannya cenderungnya kepada yang batil, umpamanya itu fitrah pergi, dipanggil oleh Allah, sini Ramadan nih, pulang, siangnya puasa, malamnya taraweh, tahajud, tadarus, itu lagi mulangin. Bahkan dibahasakan oleh Nabi, melawan nafsu jihad terbesar. Menang selama sebulan. Maka hari kemenangannya pantas dicatat oleh Islam sebagai hari besar. Karena pertempuran itu pertempuran terbesar dalam hidup ini. Iman melawan nafsu, iman menang, pantas dirayakan. Hari besarnya dirayakan, bahasa Arabnya namanya Id. Id artinya hari besar. Hari besar apa? Hari besar kemenangan. Maka ketemu dengan saudara sambil silaturahim, lalu berucap, ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Bukan berarti mengenyampingkan yang disunahkan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dua-duanya dipakai, ya nggak apa-apa. Ya, dan mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini juga termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Faizin yang menang, faiz menang, fauz ahli surga disebut al-faizin. Baik Bapak Ibu sekalian, posisi iktikaf di antara amaliyah Ramadan. Kalau buka buku fikih, iktikaf itu bagian dari rangkaian amaliyah Ramadan. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada sunnah iktikaf. Sunnahnya muakkad. Insya Allah masjid sudah representatif. Ramadan datang 10 terakhir iktikaf. Siap? Siapa apa enggak? Kayak iktikaf gitu. Sudah full, alhamdulillah. Tuh, nggak boleh ada pulang. Nah itu bukan yang muakkad. Itu sama dengan sekarang kita juga iktikaf. Oleh karena itu nanti akan kita bahas. Tidak boleh pulang, dan bahkan pulang itu jadi haram. Itu yang benar. Haram pulang. Kalau niatnya, tekadnya 10 hari terakhir full, itu yang muakkad, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak kelihatan tapi insya Allah kupingnya ngelihat. Ya, kan kita dikasih telinga. Amaliyah Ramadan mudah sekali. Yang pertama puasa. Yang kedua qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu ada taraweh, ada tahajud, ada witir, ada iktikaf. Posisi kita itu di yang kuning, iktikaf. Bagian dari qiyam Ramadan, bukan qiyam Ramadan maksudnya, rangkaian ibadah puasa, yaitu sholat Idul Fitri dan kemudian zakat. Kita tidak bicara itu, tapi kita bicara bagian dari qiyam Ramadan, diantaranya iktikaf. Ini kecil lagi nih. Digedein sebentar ya. Ini bisa tuh. Kelihatan.
Jadi kalau nggak kelihatan bukan ininya yang salah, duduknya jauh. Jauh. Ya, siapa suruh jauh-jauh gitu. Nah, cakupannya pertama pengertian. Pengertian apa? Pengertian iktikaf. Yang kedua hukum. Sekaligus dimaksud hukum macam-macam iktikaf. Nanti kita akan ketemu di situ. Yang 10 hari terakhir Ramadan dan yang selainnya. Dan yang ketiga durasi iktikaf. Durasi kalau bahasa fikihnya zaman. Nanti kalau saya artikan zaman nggak nyambung. Jadi iya zaman iktikaf, kalau zaman kuda gigit besi, itu paham. Oke, jadi durasi. Dan cakupan ini nggak mencakup seluruhnya. Oleh karena itu saya menduga kalau ingin tuntas membahas tentang iktikaf, ya ada ini iktikaf 1 fikihnya, nanti berlanjut tuntas. Mau tuntas? Itu minum apa itu? Minum apa itu yang tuntas? Wes. Kita masuk ke pengertian. Pengertian ada 2 menurut bahasa. Saya melihat bukan karena dilatar belakangi oleh disiplin bahasa, tetapi bercerita tentang apa saja menyangkut agama. Itu pengertian bahasa luar biasa membantu. Demikian halnya dengan iktikaf. Iktikaf bermula dari akafa. Ini Pak Iwan yang udah belajar bahasa Arab. Udah S3 lagi. Maksudnya belajarnya pesertanya tinggal 3. Tadinya sih ada 13 gitu. Ya. Akafa tuh. Apa akafa? Artinya lazama. Apa lazama? Melazimi. Masih bahasa Arab. Terus menetapi. Masih belum nyambung. Terus menghalangi. Baru bisa dipaham lewat ilustrasi. Iktikaf secara harfiah artinya menetapi. Contohnya begini. Saya bertekad setiap hari akan bersedekah. Walaupun hanya 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Oh, ada tukang minta-minta lewat. Nah, besok juga begitu. Itu namanya menetapi. Dalam posisi tetap melakukan sesuatu. Kalau contoh tadi, sesuatu kebaikan. Iktikaf secara harfiah menetapi perbuatan baik atau buruk. Ada teman yang lain iktikaf setiap sore mau main catur. Terus besok sore main catur. Itu namanya iktikaf. Iktikaf di pos ronda umpama ya. Jadi udah kebayang menetapi. Bahasa Arabnya melazimi, membiasakan. Andai kata menetapi bersedekah bagi minta-minta yang lewat, suatu hari nggak lewat, nyari dia, mana ya, kok tumben nggak lewat sini. Itu dia menetapi, dan itu dia bahasa yang sedang dibahas, iktikaf. Pada saat yang sama di antara makna iktikaf itu menghalangi. Apa hubungannya? Menghalangi untuk tidak melakukan sedekah. Untuk tidak melakukan sedekah.
Enggak, saya enggak sedekah. Enggak bisa, saya sudah iktikaf, mau menetapi bersedekah. Jadi terhalang tidak bersedekah. Langsung ke poin masjid umpamanya, menetap di masjid, tinggal di masjid. Oleh karena itu enggak ada pikiran untuk tidak tinggal di masjid. Baru terkait erat dengan 10 hari terakhir Ramadan. Itu dia iktikaf yang hakiki. Dia berniat 10 hari terakhir Ramadan. Nanti pada durasi kita bicarakan mulai dari kapan sampai kapan dia menetapi dirinya di situ. Pada saat yang sama dia menetapi dirinya di dalam masjid selama 10 hari terakhir Ramadan, artinya dia menghalangi aktivitasnya yang lain. Apalagi aktivitas dimaksud di luar masjid. Sehingga ketika saja ada berita duka umpamanya, dia pulang juga, batal itu iktikaf. Batal iktikaf jangan cuma sekedar membatalkan sesuatu perjanjian dengan sesama. Iktikaf itu janji sama Allah. Pantas si hamba membatalkan janji kepada zat yang segala-galanya. Orang meninggal itu udah ada yang ngurus. Seolah Allah berkata begitu. Apa kalau kamu pulang itu yang meninggal jadi hidup lagi? Gitu seolah-olah. Gimana? Oke? Ini makna iktikaf. Baru kemudian ditemukan menurut bahasa juga al-iktikaf luzumus syai' wa habsun nafs alaihi khairan kana aw syarra. Iktikaf adalah melazimi sesuatu, menetapi sesuatu, membiasakan sesuatu dan menghalangi yang lain. Tuh, wa habsun nafs, ya, membentengi diri untuk melakukan sesuatu itu baik atau buruk. Nah, kayak begitu pengertian iktikaf secara harfiah. Seorang muazin, dia mendekatkan dirinya untuk selalu azan. Itu udah makna iktikaf secara harfiah. Menetapi diri, melazimi diri untuk selalu silaturahim kepada orang tua seminggu sekali. Itu namanya iktikaf. Jadi substansinya menetapi, membiasakan, melakukan sesuatu baik atau buruk. Baru kemudian menurut istilah fikih, apa itu iktikaf? Luzumul masjid. Masjid catatan pentingnya. Bukan musola. Ayo rasa-rasa. Di sini letak perbedaan masjid sama musola. Si A iktikaf di masjid 1 minggu. Dalam 1 minggu ketemu Jumat. Enak dia nggak usah keluar. Ya atau tidak? Tapi kalau bayangkan iktikafnya di musola. Di musola umpamanya 1 minggu. Ketemu Jumat. Dia harus keluar apa enggak? Tuh batal. Oleh karena itu isyarat Al-Quran memang yang namanya iktikaf di masjid. Dulu tahun sekian itu luar biasa penceramah di televisi. Tak tersaring. Ketika cerita tentang iktikaf, boleh kan semua bumi Allah ini masjid. Iktikaf di situ juga iktikaf. Nah itu akhirnya kemudian pengamatan saya disaring. Tidak muncul lagi itu. Ibu-ibu boleh iktikaf di dapur sambil masak. Dan luar biasa fatal. Di antara syarat iktikaf khusus bukan ibu-ibu saja, bapak juga tidak dalam keadaan hadas besar. Lah kalau di dapur boleh. Padahal dia berhadas besar umpamanya. Mau lari kemana? Semuanya masjid.
Ada nggak yang bukan masjid? Naik pohon kelapa. Pohon kelapa adanya di mana? Di tanah, di bumi gitu kurang. Luzumul masjid. Masjid dulu udah dibahas. Masjid secara harfiah tempat sujud. Itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, kullu ardillah masjid. Artinya boleh sujud di situ. Boleh sholat di situ. Tapi secara terminologis masjid adalah sebidang tanah, bukan bangunan. Tanah yang diniatkan untuk masjid. Lihat ketika Nabi hijrah sampai di Kuba, bikin masjid. Nggak ada bangunan kayak begini, dikasih parit, terus dikasih atap untuk menghalangi panas, pakai pelepah korma, jadi masjid. Kalau sudah jadi masjid, maka hukumnya hukum masjid. Apa diantaranya? Boleh iktikaf, terus ada tahiyat masjid. Indikasi masjid itu yang ada tahiyat masjid gitu kurang lebih. Tahiyat musola ada nggak? Tahiyat lapangan nggak ada. Jadi harus jelas pembedaannya antara masjid dan bukan masjid. Bahkan ketika Isra Mi'raj, ayatnya menyebut minal masjidil haram. Itu statusnya udah masjid walaupun belum ada bangunan seperti sekarang. Masjid itu. Apalagi cerita tentang makam Ibrahim, itu banyak sekali pendapat dan semuanya bagus. Bukan cuma batu pijakan saat dia meninggikan Ka'bah, tetapi tempat tawaf itu makom. Makom artinya tempat tinggal. Semua Mekah itu tempat tinggalnya. Luzumul masjid wal iqamah fihi. Iqamah tinggal, diam maksudnya. Biniyatit taqarrub ilallahi azza wa jalla, dengan niat untuk menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mah enggak di lidah, di hati. Oleh karena itu disadari oleh banyak orang di mana masjid itu ada yang ditulis niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Maka dia baca itu langsung dia sholatnya zuhur sampai pulang lagi 5 menit, itu sudah kategorinya i'tikaf. Lewat saja dari pintu sana ke sana, dia niatkan i'tikaf, itu sudah i'tikaf dalam artian luas. Oke, berikutnya kita coba telusuri ayat yang menyebut kata i'tikaf. Al-Anbiya 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala li abihi wa qaumihi. Iz artinya ingatlah. Allah lagi cerita. Ingat apaan? Saat dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Bilang sama ayahnya, juga sama kaumnya. Bilangnya apa? Ma hazihit tamasil. Berhala apaan ini? Kan menyembah berhala. Allati antum laha akifun. Di mana kalian selalu senantiasa tetap menyembahnya. Tuh ada kata akifun. Akifun dari akafa. Jadi ada makna menetapi. Yang kedua, wa iz ja'alnal baita masabatan linnas. Ingatlah ketika kami jadikan, kaminya Allah, al-bait yakni Ka'bah, masabatan kiblat. Tadinya sih bukan kiblat. Masabah itu artinya kekokohan, kokoh. Kita di mana saja, kapan saja, saat sholat menghadap kemana? Itu namanya kokoh.
Tapi kalau kadang-kadang ke kiblat, kadang-kadang ke utara, itu namanya nggak kokoh, itu masabah. Oleh karena itu dimaknainya masabah kiblat. Ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai kiblat bagi manusia. Manusia disebutnya semua. Karena setiap manusia yang bikin Allah, Allah bikin semuanya sama, ada fitrah di dalamnya, ya kiblatnya ke sana. Terus kami jadikan bait itu bukan cuma sebagai kiblat tetapi amna, tempat rasa aman. Rasa aman. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Ada yang baca wattakhuzu, bukan wattakhizu, enggak apa-apa. Kalau kelas kita kelas yang ada saja. Wattakhizu. Dan jadikanlah maqam Ibrahim musalla. Ada maqam Ibrahim di pelataran Ka'bah. Itu makna sempit tempat berdirinya. Dulu mah ada jari-jarinya, sekarang nggak ada. Saking seringnya diusap, hilang. Sekarang nggak ada. Kalau nggak baca literatur itu, saya sendiri masih nanya-nanya. Katanya makam tempat pijakan, kok nggak ada jari-jarinya? Pak Agung sempat ngelongok nggak? Tuh, oke, makam Ibrahim itu makna luasnya semua yang pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim itu makam Ibrahim. Makam secara harfiah tempat berdirinya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ahidnya artinya kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Apa perintahnya? Antahira, sucikan. Jangan sampai ada kesyirikan di situ. Itu suci maksudnya. Bukan dalam artian physically saja, tetapi dalam artian batin. Jangan ada kesyirikan. Maka maknanya bagi kita ketika kita di sana, itu yang disembah cuma Allah dan minta hanya kepada Allah. Jangan minta kepada askar. Minta askar. Apalagi sama joki itu minta dianterin ya. Iya. Antahira baitia, rumahku, bersihkan ini dari sifat-sifat syirik. Buat siapa? Lit-taifin, bagi mereka yang wal akifin, bagi yang i'tikaf. Baru secara fikih itu i'tikaf bagi pendatang. Kalau bagi penduduk setempat ya namanya pendapat ya, nggak ada i'tikaf gitu. Tapi dalam konteks akifin ayat ini disitir dalam konteks pengertian bahasa, yaitu yang menetapi tinggal di sana. Warukka, yang ruku, wasujud, ada yang sujud. Harus di masjid. Dan iktikaf pada peta konsep awal tadi bagian dari amaliyah Ramadan, ini memberikan indikasi ayat ini. Ayatnya tentang puasa, tetapi kemudian ada menyebut kata iktikaf di dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Artinya dihalalkan bagi kalian malam puasa ar-rafas. Apa rafas? Rafas hubungan suami istri pada malam puasa. Boleh apa enggak? Dulu awal turun puasa belum ada juklaknya. Akhirnya masing-masing mereka-reka. Enggak boleh. Ditahan aja, ditahan. Kagak ketahan. Akhirnya datang ke Nabi, nanya,
boleh nggak campur istri malam puasa? Turun ayat ini, gitu, dihalalkan bagi kamu. Ditambahin, emang kenapa? Hunna libas, istri itu pakaian bagi suami. Paham maksudnya? Pakaian nutup enggak? Nutup. Suami nutup istri enggak? Istri nutup suami enggak? Nah, ini pikiran agak ngeres. Itu kayak begitu Allah menggambarkan. Enggak pakai tedeng aling-aling. Kenapa? Agama harus jelas. Dan luas artinya. Yang mudah dalam konteks sosial, kalau ada aib suami, jangan istri buka-buka. Itu juga nutup. Ya, sebaliknya, wa antum libasul lahunna. Baru nih. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Allah menghormati sekali. Ketika mereka baru mereka-reka malam Ramadan, nggak boleh campur sama istri, ditahan, maka Allah bahasa mengkhianati diri itu. Allah tahu. Seneng apa enggak? Ada seneng. Ada pengen lepas dari khianat. Gitu. Takhtanuna anfusakum. Yang udah-udah. Fataba alaikum. Kemudian Allah memaafkan, wa'afa ankum. Baru fal ana basyiruhunna. Sekarang basyir dari kata basar. Basar artinya kulit. Maka kalau diterjemahkan letterlek, kuliti dia. Dikuliti apa enggak? Itu bahasa apa? Artinya boleh campur. Tapi jangan lupa, wabtagu ma kataballahu lakum. Wabtagu cari saat kita campur sama istri, jangan liar. Carilah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Pertama keridhaan, kedua jaga muruah sebagai manusia, bukan binatang. Yang ketiga tujuannya adalah tanasul, berketurunan. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, paham apa belum? Apa maknanya itu? Maknanya suruh poligami. Tuh kan, kayaknya kurang dewasa ini. Karena berketurunan itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya syariatnya, sunnahnya menikah, Allah luar biasa senang karena dia akan menciptakan manusia. Tuh. Kenapa menciptakan manusia senang? Karena manusia khalifahnya. Khalifah kita semua ini, khalifah itu SK Allah loh. Bukan SK dari istana, dari Kementerian Hukum, ini ada ahli hukum. Bukan, dari Allah. Habis itu mereka bertanya-tanya lah. Habis maghrib udah buka, terus boleh makan lagi apa enggak? Dulu ada yang nahan. Habis maghrib terus ditahan lagi. Ya, apa kata Allah? Wakulu, silahkan makan. Ini bukan perintah, wajib bukan, tapi boleh. Wasrabu, boleh minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sampai jelas perbedaan benang hitam, benang putih mau benang hitam. Dulu juga orang Arab ada yang nggak paham bahasa Arab. Karena ada benang putih, benang hitam, akhirnya tidur malam di bawah bantalnya ditaruh benang putih mau benang hitam. Terus bangun dilihat, udah kelihatan apa belum? Ditegur, bukan begitu maksudnya. Apabila sampai datang fajar, yaitu subuh,
maka setelah subuh kita udah nggak boleh sahur lagi gitu, nggak boleh makan. Tuh dijelaskan minal fajri. Wa atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasa masuk siang, fajar sempurnakan sampai malam yaitu maghrib. Wala tubasyiruhunna. Nah, ini ada lagi. Jangan campur sama istri wa antum akifun. Kalian sedang iktikaf. Udah kebayang? Bayangkan iktikafnya Ramadan terakhir. 10 hari terakhir nggak boleh keluar. Ada yang nggak tahan, pulang dulu bentar. Ntar balik lagi, batal. Dan hukumnya haram, membatalkan janji sama Allah, yaitu janji iktikaf. Iktikafnya di mana? Nggak tanggung-tanggung, di rumahnya. Nah, ini di rumahnya. Wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini kata masajid yang diambil hukum oleh para ulama, iktikaf harus di masjid. Tilka hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan deketin, apalagi melanggar. Deketin aja nggak boleh. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Cuma sekedar untuk menunjukkan akifunnya saja sebenarnya, tapi keseluruhan harus dijelaskan. Nah, ini macam-macam iktikaf. Macam-macam iktikaf dari sudut hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sebenarnya ada yang haram, ada yang makruh, gak usah dibahas. Dia tahu sedang berhadas besar, itu iktikaf haram, ya kan? Dia nggak izin iktikafnya, ada tanggung jawab di rumah yang harus dia pikul. Dia larinya terus iktikaf, makruh, ya itu. Nah, ini yang wajib. Mana iktikaf wajib? Nazar. Nazar mau iktikaf. Nazar ada dua, ada yang mutlak. Kenapa iktikaf saya nazar? Emang kenapa? Ya saya pengen aja. Itu namanya mutlak. Tapi ada nazar yang namanya mu'allaq. Ada sebab. Kalau saya sembuh tuh dari sakit, saya mau iktikaf, maka durasinya sesuai dengan niatnya. Kalau iktikafnya seminggu, wajib tuh seminggu, nggak boleh keluar. Nah, ini kayaknya ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Ada yang berani, apaan enakan di rumah daripada di masjid. Kurang lebih gitu. Itulah strata keimanan kita. Yang kedua yang sunnah. Ada yang muakkad. Yang muakkad dimaksud adalah itu fil asril awakhir min Ramadan. Muakkad dikuatkan. Ibarat ikatan kenceng antara yang si pelaku dengan Allah. Udah kenceng itu, kuat. Maka boleh jadi kalau dia batalkan, apapun sebabnya, itu seolah dia membuka ikatan kepada Allah secara sepihak. Boleh jadi kalau fikih melihatnya haram. Apapun alasannya, tidak ada alasan yang jauh lebih kuat ketimbang ketimbang kepada Allah. Termasuk tadi, umpamanya ada berita duka. Sebab mengalami dulu pernah iktikaf waktu di pesantren 10 hari terakhir Ramadan. Ini hari keberapa nih umpamanya Ramadan? 20 besoknya udah masuk 10 hari terakhir umpamanya. Jadi ini Ramadan keberapa kira-kira? 19. Entar asar tuh mulai awal. Asar masuk, dibimbing sama-sama oleh Pak Kiai, niat. Aku niat iktikaf 10 hari terakhir Ramadan taqarruban ilallah. Udah,
dijelaskan aturannya, yang boleh, yang nggak boleh. Di antaranya nggak boleh keluar masjid apapun alasannya. Oleh karena itu seluruh hal-hal yang mendukung untuk tidak keluar ke masjid harus disiapkan. Makanya ada panitia. Jangan mikirin ntar buka sama apa, belanja dulu. Bisa. Ada panitia, pokoknya terima ada semua. Bawa kasur, tempat tidur, iya gitu. Nah itu yang muakkad. Jadi 10 hari full. Maka berakhirnya kapan boleh pulangnya? Tuh malam takbiran. Malam takbiran baru boleh pulang. Bahkan amat sangat dirasakan, subhanallah, tahadus bin nikmah itu nggak enak pulang, enakan di masjid. Iya. Yang kedua, ghair muakkad, tidak muakkad, yaitu iktikaf selain yang 10 hari terakhir Ramadan. Kapan saja, di mana saja, ketika kita berada di masjid, walaupun cuma 1 menit, itu udah iktikaf. Tentu dengan niat. Kalau enggak terhitung iktikaf. Iya, selesai. Ini apa ini? Sedikit ya. Masyru'iyatuhu, disyariatkannya. Wa qad ajma'al ulama ala annahu masyru'. Ulama mayoritas sepakat iktikaf adalah bagian dari syariat. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi Muhammad setiap Ramadan iktikaf yang 10 hari terakhir Ramadan. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tapi pada tahun di mana dia meninggal, datang Ramadan itu 20 hari dia i'tikaf. Oke, wa fi sahihil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Ini yang nazar. Nabi bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, falyuti'hu, hendaklah dia harus taat. Artinya harus laksanakan. Lalu bab nazar secara khusus. Nazar yang pertama enggak boleh bertentangan dengan syariat. Yang kedua harus ada dalam kemampuan orang yang bernazar. Nazar, kalau istri saya sembuh, saya mau ajak ke bulan. Bisa. Bulan-bulanan. Harus sesuai, ya, dengan kemampuan. Dan nggak boleh yang bertentangan. Kalau saya sembuh, saya mau main judi di Singapura. Nggak boleh. Itu bab nazar. Di satu sisi memang wajib, tapi harus sesuai dengan syariat. Wa fihi anna Umar radhiyallahu anhu qala, terkait dengan hadis di atas, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Faqala aufi binadharik. Umar pernah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku bernazar akan i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Apa kata Nabi? Aufi, penuhi janjimu. Nazar itu janji. Al-i'tikaful wajib yu'adda hasba ma nazarahu wa sammahun nazir. Itu hukumnya wajib yang kayak tadi itu. I'tikaf wajib. Durasinya bagaimana? Dia harus ditunaikan sesuai dia menyebut berapa lama. Harus itu. Fa in nadhara al-i'tikaf yauman aw aktsar wajib al-wafa bima nadharahu. Kalau dia bernazar i'tikafnya 1 hari atau 1 minggu atau lebih dari itu, wajib hukumnya dipenuhi. Oleh karena itu jangan yang melampaui batas. Ini selesai kayaknya. Iya. Itu saja sementara terkait dengan i'tikaf. Barangkali ada sisa waktu, ada yang ingin mau menambahkan, disilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke. Enggak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ustaz, keluar dari tema sedikit. Mohon dijelaskan kalau di dalam puasa Ramadan kita atau membayar fidyah seandainya kita tidak mampu melaksanakan puasa lagi. Mohon dijelaskan bagaimana dengan sholat Pak. Apakah bisa dikodok atau membayar fidyah? Demikian, terima kasih. Iya. Terkait sholat yang ditanya, Nabi bersabda, man nama an sholatin au nasiyaha fal yuaddi, hendaklah dia tunaikan hina zakarahu, barang siapa tertidur atau terlupa sholat terus sudah keluar waktunya, hendaknya dia lakukan saat dia ingat. Subuh jam 6 selesai, habis waktunya, tidur pulas, jam 7 baru bangun, lakukan tuh jam 7. Baru ulama berbeda pendapat. Subuh yang dilakukan pada jam 7 di luar waktu itu karena ketiduran, itu qadha apa bukan gitu. Maka kembali memahaminya makna qadha. Jadi sholat teknis pelaksanaannya ada adaan. Adaan artinya tunai. Artinya tunai pada durasi waktu sebelum dia keluar. Zuhur jam 12, asar jam 3, ditunaikan diantara itu namanya tunai karena pada waktunya. Maka kita kalau dalam sholat niat itu adaan, tunai. Tapi kalau sudah lewat waktu itu mah bukan tunai. Beli rokok bayarnya besok, tunai apa utang? Gitu. Demikian juga karena sudah keluar waktu. Kalau kasus tadi jam 7 subuhnya itu udah keluar waktu, maka yang relevan maknanya qadha. Gitu. Ada juga yang nggak memahami qadha, sholat aja emang waktunya itu, nggak usah pakai qadha. Baru tinggal posisi fikih kita ada di mana. Nggak usah subuh ilustrasi paling gampang. Mau zuhur kek boleh, mau asar kek boleh. Seorang dokter operasi itu pasien kelewatan zuhur. Sebab kalau dia lakukan juga, ini nyawa orang melayang. Akhirnya sampai asar baru selesai. Kan zuhur belum. Tuh, kalau posisi fikih kita itu adalah bayar, maka namanya qadha karena udah di luar waktu. Kalau tidak menganut itu, ada di antara saudara kita yang tidak menganut itu, ya nggak ada istilah qadha. Jadi demikian. Baru kemudian dalam fikih sunnah itu dibahas, ayah sakit, kondisi sakit 1 minggu sampai meninggal itu nggak sholat, itu boleh diqadha apa tidak? Itu oleh anaknya, apa dibayar fidyah? Kalau puasa mah jelas fidyah. Maka dianalogikan, ayah meninggal belum haji, dihajikan apa enggak? Tuh gitu. Oleh karena itu dalam konteks yang posisi fikihnya juga bisa diqadha oleh orang anaknya yang soleh, ahli warisnya. Kalau tidak, itu dibayarkan fidyah. Jangan pula memponis diterima atau tidak diterima. Itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Lakukan aja. Mudah-mudahan diterima. Gitu kurang lebih. Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi yang lain. Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang masalah iktikaf ini, Ustaz. Apakah ada di dalam iktikaf ini pelaksanaan sholat sunat secara berjamaah gitu, Ustaz? Karena di sini itu dilakukan. Apakah itu ada dalilnya? Terima kasih, Ustaz. Sholat fardu sunnah berjamaah.
apalagi lagi di masjid, iktikaf lagi, ada imam udah qomat, dia sholat sendirian kan, salah ya, harus berjamaah. Yang di rumah aja dipanggil, tapi mungkin yang ditanya sholat sunat. Sholat sunat ada yang sunnah berjamaah, teknis melakukannya sunnah berjamaah, sunnah boleh berjamaah, boleh tidak. Tarawih sunnah boleh berjamaah nggak? Boleh banyak. Boleh sendiri nggak? Boleh. Gitu. Ada sholat sunat lagi yang tidak boleh berjamaah. Tuh lihat qobliyah ba'diyah. Ada yang jamaah? Jamaah kita qobliyah ba'diyah. Itu nggak boleh. Baru kemudian terkait dengan tahajud khilafiyah. Nabi dibangunin Aisyah, bangun tahajud. Tidak ada penjelasan waktu itu Nabi jamaah apa enggak. Ada yang menganalisisnya itu pasti itu kan penafsiran dia. Penafsiran dia itu. Oke. Jadi hemat saya kalau baca fikih sunnah, sholat tahajud masuk kategori yang tidak sunat berjamaah sendiri. Tahajud loh ya. Kalau tarawih tahajud kan. Kenapa? Karena tahajud itu artinya bangun tidur. Tidurnya tidur malam. Iya dong. Itu arti harfiah tahajud. Jangan tidur siang bangun terus tahajud. Nah, yang semalaman nggak tidur nggak ada tahajud. Ya. Oleh karena itu tahajud ya bentuk sholat sunnah sendiri, tidak dengan yang lain. Gitu maksudnya. Iya. Baru kembali namanya fikih. Tataran praktek diserahkan kepada yang bersangkutan. Cuma hemat saya itu jumhur ulama tahajud itu sunnahnya sendiri. Adapun kalau ada yang berjamaah itu anak-anak sekolah, umpamanya ya pesantren kilat, ada program tahajud bersama dalam rangka melatih. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah nggak ada tahajud bersama. Ya, kenapa? Karena nggak pada tahajud. Bagaimana mau bersama tahajudnya? Iya bapak, mudah-mudahan. Ya. Ini nih, silahkan. Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita jumpai ya, salah satunya sahabat dikasih juga itu melakukan. Jadi sering melakukan ketika dari masjid ke masjid itu di luar Ramadan itu. Jadi sambil bermalam di masjid itu. Nah itu pertanyaan itu apakah memang ada tuntunan untuk Ustaz? Atau ada mungkin hadis dan lain-lain? Makanya. Ya bagus sekali. Ada di antara saudara kita yang termasuk kelompok JT. Apa JT? Jamaah Tabligh. Dia dakwah masjid to masjid. Maka di masjid mana saja, kapan saja sedang berada di situ dia, yaitu namanya i'tikaf. Iya, bagus sekali. I'tikaf. I'tikaf dalam artian umum, termasuk kita ini i'tikaf. Apa yang dilakukan insya Allah pada kesempatan lain. Ya. Ada lagi yang lain? Ini ibu. Ibu. Ini dulu bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz tadi mengenai i'tikaf. I'tikaf itu apakah sudah ditentukan sunnahnya 10 hari terakhir atau bisa
Iktikaf itu kita tentukan dengan niat. Misalnya saya bulan puasa saja itu, saya mau iktikaf 5 hari. Apakah cukup dengan itu atau harus 10 hari terakhir? Kedua, misalnya iktikaf itu di musola, katakan ada teman yang saya iktikaf di musola, kan kata Ustaz tadi. Nah, kalau tadi itu jadi jatuhnya apa itu? Jadi kalau misalnya dia berdiam diri di musola bukan di masjid, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang kedua dulu ya, iktikaf harus di masjid. Kalau musola bukan masjid. Masjid atau bukan masjid bukan bangunan ukurannya, tapi niat dia dibangun. Berapa banyak di komplek bikin musola, jamaah udah masak. Kebetulan keuangan mencukupi, dirubah. Itu musola jadi masjid. Jadi beda. Nah, iktikaf harus di masjid. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan yang pertama nih maksudnya. Formulasinya harus meruntut dari hukum iktikaf. Ada yang wajib tuh nazar, ada yang sunnah ada yang muakkad. Mana yang muakkad tuh dia 10 hari terakhir Ramadan. Selain itu sunnah biasa, tidak muakkad, seperti halnya kita sekarang. Tadi kebetulan Bapak umpamanya kalau kategorinya mau iktikaf 5 hari di Ramadan, kategorinya nazar, itu masuk iktikaf yang wajib. Gak ada hubungannya dengan 10 hari terakhir Ramadan, karena dia nazar. Ya Allah alam bishawab. Ibu-ibu itu mau tanya, ibu silahkan. Oh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, semoga sehat Pak. Ini Pak, kita waktu bulan Ramadan itu kan ada sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid Pak ya. Nah setelah itu kita ada iktikaf, berarti kita kembali lagi ke masjid jam 2 sampai jam setengah 4 malam. Berarti kan kita tadi kata Pak Ustaz, kalau kita iktikaf itu tidak boleh meninggalkan masjid ya Pak ya. Sementara kita selesai sholat berjamaah tarawih dan witir kan kembali ke rumah untuk istirahat, kembali lagi ke masjid. Apakah itu bisa disebut iktikaf? Demikian Pak. Iya. Assalamualaikum. Jadi disebut iktikaf saat kembali di masjid, saat tinggal di masjid. Kalau saat pulang mah enggak. Kategorinya iktikaf yang mana? Itu yang iktikaf yang sunnah tidak muakkad, di luar 10 hari terakhir Ramadan. Ya, iktikaf. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin tanya, 10 hari terakhir iktikaf di masjid dan tidak absen 10 hari berturut-turut. Saya ingin tanya, apakah karena 10 hari berturut-turut iktikaf di masjid, kemudian pasti mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar ibarat tamu. Kita mau kedatangan tamu, bersihkan rumah, sawangnya, kotoran, kalau perlu dicat. Itu suasana batin dalam rangka menyambut tamu. Tamu terkait Lailatul Qadar dia pasti datangnya. Cuma persoalannya rumah mana yang udah siap. Dalam konteks menggiring ke sana, maka
seolah iktikaf 10 hari terakhir Ramadan itu dalam rangka menyiapkan rumah batin. Tuh gitu. Rumah batin menyambut tamu namanya Lailatul Qadar. Itu. Ada rasanya enggak kalau dia datang? Enggak ada. Enggak ada. Jangankah apalagi kalau dia mengklaim, wah saya tadi malam udah iktikaf, saya dapat Lailatul Qadar. Bisa. Gak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Ekstrimnya kalau baca tafsir Pak Quraisy Shihab, gak ada yang dapat. Kenapa? Karena gak ada yang tahu. Ya, baru dia berani mengklaim yang dapat malam Lailatul Qadar hanya Nabi Muhammad. Apa itu indikasinya? Jadi berubah. Bukan pada dirinya, tetapi bangsanya jadi berubah. Itu akibat dapat Lailatul Qadar. Tuh, tadinya menyembah berhala jadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Substansinya ada perubahan. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau saya terangkan lebih rinci lagi nanti saya dikira dapat Lailatul Qadar. Ya, namanya udah siang ini ya. Cukup Pak Ali ya. Apa ada lagi? Oh iya. Ini lah minggu depan. Tanyanya boleh sekarang. Jawabnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin saya tanya sedikit Pak. Kita iktikaf kan 10 hari bulan Ramadan terakhir. Dari pemaparan Bapak surah Anbiya 52, surat Al-Baqarah ayat 125, Al-Baqarah 147 tidak dijelas 10 hari terakhir. Yang kedua, ini kita meninggalkan orang tua yang sedang sakit di rumah. Jadi waktu itu kan perempuan hanya yang ada. Biasa kan perempuan tuh kan hilau. Kalau lihat orang sakit tuh bingung kan? Kewajiban seorang anak apabila orang tua mau meninggal dunia, kita harus mengucap hasyadallah, kita mengajar ke telinga. Tapi kalau ibu menangis Pak. Jadi kita mana yang lebih urgen? Apakah kita di masjid kita dapat berita dari tetangga bahwa orang tua dalam keadaan sekarat? Apakah itu yang kita utamakan atau iktikaf? Mohon jawaban. Terima kasih. Jadi yang menjawab yang bersangkutan. Dia iktikaf, ya. Terus orang tua sakarat, mau pilih mana? Kan itu, jangan saya yang milih. Saya yang milih. Iya. 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 Jadi lagi-lagi walaupun ditegaskan begitu, yang memilih yang bersangkutan. Batal. Iya. Nah ini yang belum tuntas tentang syarat rukun iktikaf terkait dengan 10 hari terakhir. Kalau soal 10-nya tadinya hadis sudah. Ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya syarat rukun. Apa yang dilakukan dan kemudian terkait dengan ibu-ibu juga. Pada iktikaf juga apa enggak gitu. Ya Pak Adnan, terima kasih ya. Jangan marah habis lebaran. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, udah siang, kita ada aktivitas lain. Kita sudahi dengan doa kepada majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.